Untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dulu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita selesai. Untuk kelas ini ada temannya yang tidak masuk. Orang masuk semua ya. Bapak absen dulu. Mela Andra ini Hadir Pak. Selfie Diasari. Hadir Pak. Mana orangnya? Oke, Selfie. Mego Ansi. Dua. Tiara Hadir Trisari. Pak. Leslie Kartini. Hadir Pak. Widari. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Untuk siswa sekalian, Bapak ingin menyampaikan bahwa untuk kalian semua rajinlah belajar dan tetap semangat mengejar cita-cita kalian, karena kalianlah yang akan mengejar cita-cita kalian, nggak ada orang lain. Karena di sini tujuan kalian belajar dan belajar, jangan pernah menyerah. Karena nanti kalian kalau sudah kalian capai cita-cita kalian, nanti kalian akan menerima hasilnya. Nah, jika kalian putus dari sekolah, nanti kalian akan melihat teman-teman kalian sukses. Nah, di situ kalian akan menyesal. Materi kita hari ini, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin memberikan sebuah pernyataan tentang materi kita. Nanti siapa yang bisa menyampaikan materi kita? Di sini pernyataannya, oke. Di sini pernyataannya, jika terjadi di dunia politik ada pihak pro dan kontra. Nah, di situ ada persisian. Nah, ada pro dan kontra. Nah, dari siswa sekalian, ada yang mau menyampaikan materi itu, konteksnya itu, pernyataan apa? Ya, apa tadi? Widari ya? Oke, Widari bagus, pintar ya, hebat sekali. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang debat apa yang dikatakan oleh teman kita tadi, Widari. Di sini, nah, Bapak sudah menyiapkan identitas. Di sini mata pelajaran, benar ini bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Dan ada kompetensi dasar 3.12, yaitu menggabungkan permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan kesimpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kemudian indikator pencapaian atau kompetensi atau IPK. Nah, di sini nanti kalian akan, khususnya kalian akan membaca teks. Nanti Bapak akan memberi kalian sebuah teks, nanti kalian membacanya. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mencantumkan apakah teks tersebut terdapat dua sudut pandang. Nah, yang ketiga, nanti juga kalian akan menentukan apakah teks tersebut terdapat proses saling mempertahankan pendapat sesuai dengan materi kita, yaitu tentang debat. Dan yang keempat, nanti kalian juga akan, apakah teks tersebut terdapat argumentasi untuk mempertahankan pendapat. Kemudian yang kelima, nanti juga kalian akan menentukan apakah teks tersebut terdapat partisipan. Dan yang keenam, nanti kalian juga akan menentukan apakah teks tersebut terdapat moderator. Dan yang ketujuh terakhir, nanti kalian juga akan menentukan apakah teks tersebut termasuk debat. Nah, dan sampai sini, apakah kalian sudah paham apa yang Bapak sampaikan? Belum. Paham. Oke, sudah paham ya. Nah, di sini ada materi pelajaran debat. Nah, di sini Bapak sudah ada materi pokok, 4 materi pokoknya, yaitu yang pertama, apa sih pengertian debat itu? Kemudian, bagaimana sih karakteristik debat itu? Dan yang ketiga, bagaimana sih tata cara berdebat? Dan yang keempat, unsur-unsur debat itu seperti apa? Bos.
Nah, di sini ada materi yang pertama tadi, yaitu pengertian dari debat itu sendiri. Nah, di sini debat merupakan pertukaran dan pembahasan ulasan atau pendapat dan dengan saling memberikan alasan atau argumentasi dengan tujuan mempertahankan pendapat dari satu pihak. Dan di sini, oleh karena itu teks debat itu juga diartikan sebagai teks berisi pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat tentang permasalahan tertentu dengan tujuan mendiskusikan atau memutuskan dan mengkaji perdebatan. Di sini itu mendiskusikan permasalahan apa yang didiskusikan dan memutuskan tahap akhir dan kemudian mengkaji lagi apa yang akan didebatkan. Selanjutnya, nah di sini ada pengertian debat menurut Henry Guntur Tarigan 1984. Beliau mengungkapkan bahwa debat adalah suatu aktivitas saling adu pendapat. Nah, di sini ada kata adu ya, berarti ada dua belah pihak atau dua belah kelompok angkat pribadi atau kelompok untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu dengan mempertemukan pihak pendukung dan penyangkal. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur dari debat. Yang pertama, ada unsur-unsur debat. Nah, di sini yang pertama ada masalah topik atau topiknya itu yang diangkat. Kemudian debat tanpa masalah atau topik yang ditentukan akan hampa rasanya. Kemudian bagaimana akan debat jika tidak ada topik atau permasalahan yang diangkat. Istilah topik yang diangkat disebut juga dengan mosi, di mana di dalamnya membuat pihak yang setuju dan tidak setuju dengan tema yang diangkat. Kemudian ada tim afirmatif. Di sini adalah pembahasan di atas sudah disinggung sedikit tentang tim afirmatif atau tim pro. Nah, di tim pro ini adalah tim setuju. Ternyata tim pro ini menjadi unsur debat yang tidak kalah penting. Berarti tim afirmatif ini sangat penting sekali ya. Nah, disinilah pihak yang pro ini atau setuju ini dapat memberikan argumen pada kenapa mereka setuju. Alasan mereka setuju itu kenapa. Kemudian tim negatif atau tim kontra. Di sini dikembalikan dari tim afirmatif. Tim negatif lebih menekankan pada ketidaksetujuan. Berarti afirmatif ini kebalikannya, yaitu tim kontra, tim tidak setuju. Tentu saja tim oposisi akan menunjukkan pertentangan terhadap topik yang disetujui oleh pihak pro dan menyanggah argumen. Berikutnya yaitu pihak netral. Dalam sebuah perdebatan ternyata juga terdapat tim netral. Tim netral ini adalah yang berperan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak yang pro dan kontra. Sesuai dengan namanya, pihak netral ini tidak boleh memihak salah satu di antara. Tapi tim ini yaitu tidak mendukung atau membela satu kelompok lainnya. Di sini mereka bersifat adil, tidak ada pembelaan sama satu sama lain. Kemudian adanya moderator. Moderator ini juga kalah penting ya. Kehadiran moderator ini adalah sebagai penentu sebuah acara atau akan menarik atau garingnya. Nah, moderator ini adalah sebagai tim yang menjalankan acara tersebut. Tugas seorang moderator adalah mengatur debat, kemudian termasuk mengatur aturan main, mengenalkan para peserta debat. Kemudian berikutnya unsurnya yaitu penulis atau notulen. Kelihatannya perdebatan hanya ada pihak pro dan kontra saja, padahal ada unsur lain yang disebut dengan notulen. Tugas seorang notulen adalah menulis kesimpulan yang diperdebatkan di tempat. Tidak hanya itu, notulen juga perlu mencatat pernyataan, kesimpulan akhir, fungsi debat dan penyampaian para pihak debat. Di sini berikutnya yaitu materi tadi yang kemudian karakteristik debat. Yang pertama, terjadinya adu pendapat dan argumen untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, terjadinya sesi tanya jawab yang bersifat menjatuhkan atau mematahkan argumen lawan. Yang ketiga, setiap debat mengutamakan antara pihak pro dan pihak kontra satu sama lain, mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. Sambungannya yaitu masih karakteristik debat. Yang keempat yaitu cara menentukan pemenangan dapat dilakukan berdasarkan keputusan seorang juri atau bisa juga
dengan voting dari tim. Kemudian yang kelima, setiap terjadi perdebatan diperlukan pihak penengah atau bisa disebut moderator. Yang keenam, moderator memiliki peran untuk memimpin jalannya debat. Kemudian yang ketujuh, menaati prosedur dan aturan, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Nah, kemudian tata cara debat. Yang pertama yaitu mengemukakan pernyataan atau tantangan dilakukan secara profesional. Maksudnya profesional berarti tidak menyinggung unsur sara dan menyinggung secara pribadi. Yang kedua, memiliki keterampilan. Di sini memiliki keterampilan yang utama itu berkomunikasi dengan baik, pendapat atau argumen saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar tanpa terbata-bata. Penyampaian argumen pun harus disampaikan berdasarkan analisis kritis, sintetis, dan retorika. Yang ketiga, selalu memperhatikan pernyataan. Selalu memperhatikan pernyataan atau sanggahan dari lawan, kemudian selalu meneliti kelemahan dan kelebihan lawan. Hal itu dimaksud agar bisa menentukan strategi yang pas untuk menyerang dan juga bertahan. Yang keempat, yaitu menyimak pendapat berdasarkan logika bukan emosi agar tetap rasional dan tidak mengalami kesalahan berpikir. Kemudian kelima, menyajikan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta. Yang keenam, sesuatu yang disampaikan dalam debat, data harus sah, ada bukti sehingga memperkuat debat. Nah, itulah materi debat kita pada hari ini. Sampai di sini tadi untuk siswa sekalian, apa sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi? Mengerti. Oke, alhamdulillah ya sudah mengerti. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari tentang debat. Di sini pengertian debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal yang saling menyampaikan argumentasi atau pendapat atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat tersebut. Nah, di sini di dalam debat itu ada yang namanya karakteristik debat, kemudian ada tata cara debat, dan juga ada unsur-unsur debat itu sendiri. Nah, baik siswa sekalian, di sini siapa yang mau menyampaikan kembali materi yang Bapak sampaikan tadi tentang debat? Dari kalian ada yang mau menyampaikan kembali? Saya Pak. Baik, bagus. Tiara, coba. Debat adalah suatu aktivitas saling adu pendapat. Kemudian karakteristik debat yaitu yang pertama terjadinya adu pendapat, yang kedua terjadinya sesi tanya jawab. Ya, bagus ya Tiara. Beri aplaus untuk Tiara karena sudah berani menyampaikan materinya kembali. Ya, betul tadi yang dikatakan Tiara, pengertiannya sudah bagus, kemudian karakteristiknya sudah tepat sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Ada terjadinya adu pendapat, kemudian terjadinya sesi tanya jawab. Kemudian selanjutnya nanti kalian atau ada yang ingin menyampaikan satu lagi dari teman kalian? Oh, tidak ada ya. Oke, selanjutnya kalian Bapak beri tugas untuk minggu depan. Coba buka halamannya di LKS halaman 5. Nah, di situ kan ada soal tentang materi debat. Nanti kalian jawab ya, ditulis di buku, dikumpulkan minggu depan. Oke, selanjutnya Bapak sudah dulu materi kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.